Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuma Islam. Jangan salah. Fawahida, cukup satu istri. Itu cuma di Al-Quran tuh adanya. 2 hari sebelum kiamat tunjukkan data di Bible cukup satu istri, Anda tidak akan pernah temukan itu. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Yesus manusia, dikatakan ya 100% manusia, karena dia datang inkarnasi, dia teofani daripada sang Bapa. Tapi anehnya Yesus sendiri dalam Yohanes 8:42 mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalau begitu? Atas kehendak Bapa. Berarti Bapa ini bukan Yesus. Karena bukan atas kehendakku. Nah ini dia. Aku tidak datang dengan kemauanku atau kehendakku sendiri. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini pada awalnya datang ke muka bumi bukan atas kemauannya sendiri. Berarti ada yang memiliki kehendak di luar daripada Yesus. Andai Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka Dia akan mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab akulah Bapa itu sendiri. Dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Tapi faktanya kagak. Aku keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku. Nah, kita mau larikan kemana ketika logika yang kita pakai? Mau kita larikan kemana iman Kristen ini kalau logika akal sehat yang digunakan sebagai penakar? Coba, bagaimana mungkin kemudian ada Dia yang adalah Dia datang mengaku bukan sebagai Dia? Inilah yang kemudian saya katakan dialog ini penting. Karena masih banyak orang yang butuh keselamatan dan butuh diselamatkan. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang datang dari Allah, jelas bukan Allah. Bukan Allah. Segala sesuatu yang keluar pada diri manusia, bukan manusia itu sendiri. Keringat, ingus, dari kuping. Bukan Allah, manusia itu sendiri. Tetapi sesuatu yang keluar, berasal. Nah ini, kalau logika yang kita pakai bang, maka Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi kalau iman yang kita pakai, ya pasti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mati logika di kita di sana. Lalu apa gunanya kepala ini? Kalau logika dimatikan dalam beriman. Sementara iman itu kata Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi. Berarti apapun yang terkait dengan ketuhanan harus dengan akal. Ukuran akal yang dipakai. Menurut siapa? Menurut Yesus. Gimana mau mengasihi Allah kalau hanya doktrin dan dogma, akal ditinggal? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia adalah aku. Itu gak pakai, gak masuk. Dia adalah aku, gak masuk. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang berkata ini adalah oknum Yesus. Ada oknum lain yang berkehendak agar Dia. Nah, setelah kita kaji, dengan kita bedah dengan pena akademik, ternyata Gabriel diperintahkan oleh sang Bapa untuk menyampaikan berita akan kehamilan Maria. Maria, ya Gabriel, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Mana bisa? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki.
Apa kata Gabriel? Ya Maha Kuasa yang menghendaki. Maka apa yang terjadi? Firman yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Maria terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berkata jadi maka jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Seirama itu dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang terjadi. Ketika mulut Tuhan mengeluarkan perkataan, Maria, hamillah engkau. Hamil bukan berarti yang ada di dalam rahim itu adalah yang berkata tadi, bukan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini saya menjelaskan berdasarkan akal. Tapi kalau saudara menerimanya dengan iman pasti tertolak. Demikian, silakan. Ya, sebelumnya saya mau nanya. Oh ya, Bang selamat tahu malam. nggak apa sih arti agama itu dalam bahasa Yunani? Maaf sebelumnya Mbak Mita, ini Kristen atau Islam Mbak Mita? Kristen kayaknya. Mbak Mita Kristen atau Islam Mbak? Bisa dijawab? Antara keduanya. Oh, bisa? Bisa gitu. Di KTP apa, sis? Ya pokoknya saya mau dijawab aja kalau masalah agama itu kan kepercayaan. Jadi saya mau nanya sama Bang Juma, agama itu apa arti agama dalam arti bahasa Yunani? Gitu. Kalau bahasa Yunani agama itu triskeia. Terus agama Bahasa triskeia. Indonesianya. Ya, artinya agama, kepercayaan. Dalam artinya bahasa agama itu kan kalau bahasa itu kepercayaan. Ya, Kalau Bang Juma bilang agama itu kepercayaan. Tapi iya, sebenarnya keyakinan. arti Iya, agama gimana? itu sebenarnya bukan kepercayaan. Artinya adalah itu tidak, agama itu kacau. Jadi Iya, agama itu tadi dibuat katanya agar bahasa tidak ada Yunani. perdebatan masalah agama. Kalau itu kita tahu. Tadi Saya kan tanyakan. nanya tadi kenapa Bang Juma bilangnya jawabannya beda gitu. Nah Tadi yang kan kedua saya tanya pertanyakan lagi, udah saya terkait bahasa Yunani katanya tadi. Tadi kan nanyanya agama apa bahasa Yunaninya? Triskeia. Iya. Saya bilang kan artinya dalam bahasa Indonesia agama itu apa sebenarnya. Gitu. Nah saya nanya yang kedua, apakah Yesus itu suci atau tidak gitu menurut Bang Juma? ada manusia suci. Kalau Yesus lahir suci, tapi begitu besar dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu sudah gak suci lagi tuh. Wahai perempuan, nah, sementara Keluaran 20 mengatakan hormatilah ibumu. Itu bukan menghormati lagi. Apalagi dia pernah mengambil keledai orang secara tidak sah. Itu membuat dia ternoda gitu. Belum lagi dia mati, membatalkan hukum Taurat, terkutuk dia, jadi nggak suci dia. Lain dicerita kalau di Islam dia itu adalah manusia suci, tapi kalau di Bible dia itu manusia yang terkutuk. Artinya terkutuk itu berlumuran dosa. Ya. Maksud Gurunda banyak dosanya ke sesama gitu. Ya, Itu jawabannya, Bu. Itu sudah. Makasih gitu katanya Gurunda. Bu Mita bagaimana? Ya bagaimanapun yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi iya. ketika kita mempercayakan Al-Quran atau Alkitab, ketika kita mempercayakan Alkitab, orang akan diberitahukan masalah seperti ini juga nggak akan mengerti gitu. Jadi sama kayak orang Kristen juga pun mungkin kalau yang agamanya lebih dalam mempelajari agamanya tidak akan mudah gitu belajar bahasa mempelajari agama orang lain. Jadi itu aja. Tapi yang dimaksud Bang Juma tadi itu datanya ada di Bible, Bu. Iya, saya juga tahu. Saya juga pernah baca Bible, saya juga pernah baca Al-Quran, tapi saya tidak mau so pintar gitu. Iya, sekarang Terus Mbak maunya apa? ya, sekarang begini. Sekarang gini Mbak Mita. Cuma nanya Tadi dua itu aja. tadi Karena kan Bang Juma bicaranya
menurut Bang Juma seperti versi Bang Juma. Nah, Tapi kan kan gini. seperti yang Bukan. versi saya pahami itu berbeda. Jadi kan saya tidak bisa memaksakan pendapat saya ke Bang Juma, dan Bang Juma pun tidak bisa memaksakan pendapat Bang Juma kepada saya gitu. Nggak ada paksa Intinya memaksa seperti ini. itu. Saya Iya, hanya menjawab maksudnya saya pertanyaan gitu. Saya kan Nah, sekarang hanya sekarang meminta, gini. saya kan hanya, kita dulu Bang Iya, Juma. iya. Saya kan hanya bertanya 2 pertanyaan. Ketika Bang Juma sudah menjawab apa yang Mbak Juma jawabkan ke saya mengerti. Oh, seperti ini. Nah, 1 dan 2 pertanyaan saya itu saya sudah cukup memahami. Berarti pemahaman tentang agama kita itu berbeda gitu. Iya. Jadi gini, Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gini, agama itu memang A dan gama, tidak kacau. Nah sekarang begini, dalam hal ibadah saja, jangan terlalu ibadah terlalu ribet. Dalam hal ketuhanan saja, agama saudara kacau balau. Kalau kami nggak ada kekacauan. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Islam dimanapun, nama Tuhannya Allah. Tapi kalau di Kristen, Trinitas, beda. Itu Bang Yesus Juma, only beda. Kristen pun itu nggak semuanya menyembah Yesus. Ada juga yang tidak. Ya itulah Dia berarti menganggap Yesus kacau, itu Mbak. bukan. Berarti Jadi, kacau. Jadi tidak semua ajaran Kristen itu sama. Berarti Jadi ada yang kacau, kan? menganggap Yesus itu adalah Allah, ada juga yang tidak gitu. Berarti kacau. Jadi bukan kacau. Jadi Lah kacau. ketika Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Itu kacau. Tapi kitabnya sama. Kacau itu namanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang-orang yang memegang 2 kitab ini, ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan. Kacau itu namanya. Bukankah tadi Anda yang mendefinisikan, tidak, agama kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Mengantarkan manusia itu kepada kesejahteraan, damai Nah, sejahtera. justru gini loh Bang Kan Juma, gitu. agama itu adalah kepercayaan. Ketika Islam dipaksakan untuk mempercayakan agama lain, dia akan memberontak. Hindu pun dipaksakan untuk nggak usah bahas mempercayai Hindu agama lah. lain, akan ya jadi gini. Jadi kenapa dibilang agama itu boleh, semua agama itu bebas? Kenapa dipisahkan di pemerintahan agama itu adalah supaya tidak ada pertempuran, peperangan sesama agama dan menganggap agamanya paling benar. Boleh kita bicara agama kita paling benar, tapi untuk sesama kaum Di kita. Indonesia nggak ada yang bertempur kok, Bu. Di Indonesia aman. Kristen sama Kristen gitu. Oh iya itu. Seperti Gini. itu. Jadi intinya agama itu adalah diciptakan di seluruh dunia itu agar tidak ada kekacauan dan merasa agama kita paling benar. Itu Ya, jadi bukan, tidak ada bukan pertempuran begitu. seperti Israel salah dan Anda menilai Palestina. aspek itu salah, Seperti keliru. itu. Keliru, Nah, itu saudara. benar. Berarti Anda tidak percaya Bible kalau begitu, karena ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu ada poinnya di dalam kitab saudara. Ada poinnya itu. Tidak ada dalil seindah Al-Quran. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Hanya ada di Islam itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen tidak. Perintah selalu untuk membaptis. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan itu. Kalau di Islam tidak. La ikraha fiddin. Kenapa tidak ada paksaan masuk ke Islam? Karena hanya orang berakal sehat yang bisa sampai ke Islam. Kalau di tempat Anda, siapapun yang tidak percaya dihukum. Itu dalil. Itu dalil. Kalau di Islam ada nggak seperti itu? Yang tidak percaya Islam hukum? Nggak ada. Nggak ada. Malah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kufur silakan kufur. Itu di Islam tuh. Jadi keteraturan kehidupan kemaslahatan umat manusia diatur di Islam. Yang mau kafirkan berikan kesempatan, berikan ruang untuk mereka orang-orang kafir. Tapi kalau di Kristen tidak ada kayak begitu. Coba irama data yang ada dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Ada enggak? Enggak ada. Jangan kau memberi salam kepada
kepada orang ya apabila datang tidak mengajarkan ajaran Kristen. Itu ada dalam kitab saudara, di kitab Yohanes itu. Cuman nanti di abad ke-20 sampai hari ini baru Kristen itu mengajarkan slogan kasih. Sebelumnya nggak ada kedamaian di Kristen itu. Antar Katolik, Protestan, Kristen dengan Yahudi dihabisin. Begitu seterusnya. Penjajahan demi penjajahan. Perang dunia pertama, kedua, Uni Soviet dengan ini. Perang aja terus. Itu yang terjadi. Baru-baru ini aja lah baru Kristen itu menyandang slogan kasih. Setelah melakukan, lalu cuci tangan, lalu berjalan dengan santai. Kami kasih loh. Nah itulah Kristen. Tapi kalau Anda bicara sejarah tentang kekristenan, waduh, kacau itu. Kristen bermula dari pembunuhan kepada anak orang di atas tiang salib. Tuh, dari awalnya sudah huru-hara yang dibuat. Jadi tidak ada kedamaian, kekacauan yang ada. Al-Quran menarasikan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang yang mengaku dirinya Nasrani oleh Allah dikatakan di dalam diri mereka ada permusuhan dan kebencian antar mereka. Coba saudari saya lihat. Katolik, Protestan, Advent, ada mereka bisa satu tempat ibadah? Nggak bisa. Belum lagi Trinitas, Oneness, Tritunggal, Yesus only yang kita lihat sehari-hari di TikTok. Apa yang mereka lakukan? Saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-nyesatkan, saling membidat-bidatkan. Al-Quran sudah mengatakan itu. Fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Apakah Rasulullah pernah melihat orang-orang ini bertentangan? Tidak. Tapi kenapa beliau tahu? Karena ini adalah wahyu dari Allah. Dan terbukti hari ini seperti itu. Kalau di Islam, dimanapun diteriakkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, Islam kompak, tidak kacau. Coba Anda baca Bible Anda di Jepang. Pada mulanya adalah firman. Orang Jepang garu-garu pantat. Ini ngomong apa ini di atas ini? Gak ngerti mereka, kacau. Kacau. Jadi agama Anda itu tidak membawa kedamaian. Karena dari kitabnya aja bikin kacau. Orang Jepang datang ke Indonesia, membaca Bible Jepang di gereja Anda garu-garu gigi. Anda tidak ngerti. Kacau. Tapi kalau di Islam, bawa Al-Quran sampai kemanapun, bacakan Al-Quran, Islam pasti paham. Oh ini surah Al-Fatihah, oh ini Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Umat Islam semua tahu. Tentram, damai, sejahtera mereka. Nah kalau Kristen coba, ini seperti itu cerminannya. Saudari Mita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang kami hormati, silakan. Masya Allah, datang-datang dibilang Dewan Guru. Tadi Bu Mita ini katakan tidak agama kacau, tapi penjelasannya dia yang ada di internet mereka tidak agama terikat. Tidak terikat. Itu yang terjadi, tidak boleh terikat gitu loh, bebas, kacau jadinya gitu Mbak Mita. Tiap hari kita menyaksikan kekacauan, betul kata Bang Yuma, kacau tiap hari. Terutama konsep ketuhanannya itu loh, paling standar. Silakan Mbak Mita. Ada lagi Mbak Mita? Enggak, udah itu aja. Intinya mah saya pemahaman saya tentang agama. Jadi yang namanya dalam keluarga kita tuh nggak ada yang namanya agama itu jadi permusuhan ya. Jadi ketika kamu yakin dengan agamamu, silakan. Kamu percaya dengan Muslim, silakan. Kamu masuk Kristen, silakan. Iya, di sini juga begitu Mbak. Anda mau jadi Islam Allah silakan. itu sendiri. Anda mau menjadi Kristen silakan. Anda mau jadi ateis juga silakan. Di sini juga begitu. Islam itu memang kayak gitu. Islam itu memang kayak gitu. Nah, cuman kalau kita mencari data di dalam kitab saudara saya dengan perlakuan di agama. Apa nih? Apa tuh maksudnya? Bahwa yang
detik bilang saya nangis. Maaf, saya suaranya lagi agak Nggak usah keras. ditanggapi di bawah, Mbak. Nggak usah Ngantuk. ditanggapi di bawah. Santai aja. Ngantuk Terusin Mbak Juma. ini. Iya, gitu. Karena Islam itu sendiri dari namanya sudah cerminan damai sejahtera. Islam itu damai, ya. Damai sejahtera itu Islam. Saya di poligami dulu baru saya masuk surga kan, Kak Juma. Gimana? Poligami dulu baru masuk surga. Putus tadi. Apa dulu Mbak, diperjelas. Apa dulu tadi? Nah, Harus poligami tapi saya dulu nggak biar harus masuk di poligami surga. dulu baru bisa masuk surga. Oh, tidak. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuman Islam. Jangan salah. Fawahida, cukup satu istri. Itu cuma di Al-Quran tuh ya adanya. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tunjukkan data di Bible cukup satu istri, Anda tidak akan pernah temukan itu. Tidak akan pernah temukan. Cuma di Islam. Lalu bagaimana dengan poligami? Loh, Yesus justru yang mengajarkan poligami itu. Yesus yang mengajarkan poligami. Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya yang kenapa mengajarkan membatasi. poligami Kak Juma? Tolong. Dengarkan dulu lah, belum kelar Mbak Mita. Dengerin dulu, belum selesai Bang Jumanya. Iya. Yesus yang mengajarkan poligami. Deh, Kak Juma. Gimana? Ayat apa Yesus mengatakan poligami itu? Nanti kalau ada gimana ceritanya? Mau tahu aja nanti saya Ya, pelajari. coba lihat di dalam Lukas 18:29 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga." Meninggalkan istri akan dapat lipat ganda. Pemahamannya seperti itu ternyata. Nah, Nah, kalau memang salah pemahaman saya, mana pembatasan Yesus cukup satu istri? Ada nggak? Saya rindu ingin membaca itu. Ada nggak di kitab saudara? Dalam Islam kan poligami itu yang mau dipoligami masuk surga istrinya. Siapa dia? Di mana Coba, dalilnya itu? ayat Di mana Al-Quran dalilnya? saya mau tanya ayat Al-Quran di mana yang menyatakan kalau itu masuk surga ketika dipoligami? Saya mau Ya, minta justru ayat saya Quran. tanya, mana dalilnya? Anda yang membawa narasi itu, dalilnya mana? Poligami masuk Tapi surga. kan kenyataannya seperti itu setiap imam. berbicara Lebih seperti banyak itu. Kristen di Nusantara ini yang poligami. Bahkan kalau Anda lihat di Barat, tidak ada istilah poligami. Poli-poli yang ada. Istrimu, istriku, istri anakmu, menantuku, semuanya diambang. Bahkan orang Barat kalau anak gadisnya yang belum bersuami mau keluar rumah, orang Islam anak gadisnya mau keluar rumah itu beda. Umat Islam ketika anak perempuannya mau keluar rumah misalnya ke tamasya, orang Islam akan menasihati anak gadisnya, "Anakku jangan lupa bawa sejadah dan mukena ya." Tapi kalau orang Kristen Barat, anak gadisnya mau keluar, apa kata mamanya sama bapaknya? "Anak gadisku jangan lupa bawa kondom ya." Itu di agama Anda. Nanti di Indonesia Kristen itu kelihatan santun. Coba Anda lihat 10 negara yang menjadi sumber terbesar di dunia penyakit AIDS itu dari negara apa? Apa nama kitabnya? Ya, enggak tahu Kak ini Juma, soal- maaf ya. Ya. Rata-rata di luar negeri itu memang mayoritas Kristen, tapi Oh mereka iya, agamanya kurang. makanya penyakit agama mereka kurang, kelamin, pemahaman agama mereka makanya kurang. Jadi penyakit jangan kelamin pernah itu lupa. datangnya dari sana. Pernah Makanya punya peta pendeta penyakit maraton kelamin nggak? dari sana. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada penyakit kelamin 10 negara terbesar, 10 deretan negara-negara Kristen yang menduduki 10 terbesar penyakit AIDS? Kenapa bisa? Karena tidak ada pembatasannya. Tidak ada ajaran nikah di Kristen itu, nggak ada. Yang ada kawin. You suka gue suka lu, kita punya anak disebut suami istri. Belum lagi Bang Juma jeruk makan jeruk. Iya. Itu.
Di kitab saudara itu kayak gitu. Jangan disalahkan ketika orang berbuat dosa, disalahkan agamanya. Loh, Gimana itu berdosa dasar tidak pernah pijakannya menyalahkan Bible. Islam, tapi menyalahkan orangnya. Itu dasar pijakannya Bible. Tidak ada, Segala itu hal Bang Juma ngawur. tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab Mau kasih saudara tahu aja. perintahnya, ambillah ini anak gadisku, perkosalah dia. Itu perintah di dalam kitab saudara. Biar saya kasih Marilah ayat kita lagi. menikmati asmara sampai pagi, karena suamiku lagi di luar dari dalam perjalanan. Ini kitab Anda yang mengajarkan. Nggak Nih, percaya. saya Bagaimana kasih ayatnya. Saya Bagaimana- kasih ayatnya. Di Tidak dalam butuh. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Kata nas ini di mana kita dapati? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, di Kejadian 2 ayat 24. Bentar saya bukakan. Di situ dikatakan apa? Kejadian 2? Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi walaupun menempelkan lah, nggak usah saya vulgar kali, menempelkan dirinya kepada pelacur sekalipun dia menjadi istrinya. Mana dalilnya? Di 1 Korintus 6 ayat 16. Monggo lanjut lagi Juma. Tadi Amsal berapa itu banyak Pak? Amsal 7 ya? Mau turun aja deh, besok mau kerja soalnya. Enggak, dengarkan dulu, saya baca Amsal dulu Bu. Ya, dengarin dulu. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Itu di Bible ada Bu. Mengajak Bu, mengajak. Kalau suaminya nggak ada. Hakim-Hakim 19:24. Ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu. Baiklah kamu bawa keluar keduanya, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Ini dalam Bible. Jadi wajar kalau mereka yang Kristen lebih dulu daripada orang Indonesia memperhatikan data-data kayak begini. Wajar. Ya hanya bisa tertawa sedih. Gimana itu tertawa sedih itu kayak mana itu? Ingat ketua pendeta Melato? Apa ketua pendeta Melato? Di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kebajatan moral semakin meningkat. Ini pendeta yang ngomong. Fakta itu memang Pendeta fakta Melato. kayak gitu. Memang fakta. Memang fakta itu keadaan. Jadi sekali lagi manusia itu tidak luput daripada dosa dan ini nafsu. perintah Bible. Jadi, Jangan Anda tidak, salahkan orangnya. tidak, Biblenya tidak. memang yang Itu mengajarkan. manusianya bukan Biblenya. Lukas 18 nomor 29 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan mendapatkan lipat ganda sekarang ini juga. Kami bukan orang yang terus kemudian ahli untuk Matius diperdebatkan 19 masalah Alkitab. nomor Jadi saya tidak bisa 29 membahas itu. di akhirat Yesus juga menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jadi di mana-mana di dunia Yesus mengajarkan poligami, di surga juga mengajarkan poligami. Cuman kalian yang munafik, kalian yang munafik, coba sekali-sekali periksa dompetnya suami, ada kondom pasti itu di dalam. Periksa. Saya izin dulu Bang Juma. Izin saya baca lagi ya. Izin dulu bentar Bu Mita. Di mana berasal ada kata onani dari Bible? Di mana terdapat kata sodomi dari Bible? Kejadian 38 nomor 9 ada namanya Onan. Itu dia ada istrinya, karena dia nggak suka istrinya, nggak mau punya keturunan. Begini bacaannya, ketika Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi dia nggak buang di dalam Bu, taruh di luar dia, di atas perut. Istrinya kakaknya kan? Dia istrinya kakaknya. Nah, itu Gitu ya. hebatnya. Jadi yang terjadi di barat itu ada panduannya di Bible. Ada panduannya di Bible. Ada lagi laki-laki yang bersandar di dadanya Yesus.
kekasihnya. Ini juga yang menjadi dasar Bible gay, ada di Amerika dibuat. Semua ada panduannya. Cuman di Indonesia, orang Indonesia pribumi hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, maka mereka malu-malu mempraktekkan itu. Coba. Ada lagi Hosea 1 nomor 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuh diperintah kawin dengan perempuan sundal. Hebat kan data ini. Apa ini wajar dibaca anak kecil? Jangan. Baik-baik taruh di laci, Bu. Bahaya kalau didapatin anak kecil. Dan sekarang Anda sekarang saudara lihat di dalam Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai kecuali karena zina. Anda periksa kemudian, ya, Anda periksa Departemen Agama yang membidangi agama Kristen, berapa angka perceraian Kristen di Indonesia tahun 2022? Perceraiannya itu karena apa? Zina. Zina. Karena kitabnya tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan itu tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tetapi boleh berpisah kalau salah satunya atau dua-duanya berzina. Matius 19 nomor 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah itu boleh cerai, yang penting zina. Jadi kalau Anda melihat ada perceraian di antara Kristen itu berarti mereka ada yang berzina. Ternyata yang bercerai angkanya jauh lebih tinggi daripada agama lain di Indonesia ini. Artinya jauh persinahan lebih mereka lakukan daripada kawin-mawin. Dia menghindari poligami tapi zina jalan. Kan kacau itu. Kalau dia menikah lagi, bagaimana kawin lagi berzina selamanya? Berzina juga. Tapi yang namanya lebih menyakitkan lagi kalau menurut kita sebagai seorang perempuan ya, di poligami itu lebih menyakitkan daripada di zina. Kenapa? Ketika kita di zina kita masih bisa nuntut, tapi ketika poligami disahkan itu kita bagaimana? Oh udah udah sesederhana itu. Udah sesederhana itu poligami. Anda salah. Poligami itu bisa dilaksanakan kalau sang suami bisa adil. Bisa adil. Bagaimana mau adil? Orang menikah dengan istri kedua, istri pertama nangis. Adilkah itu? Tidak. Tidak adil. Kawin istri kedua, bulan madu di Bali, istri yang pertama di rumah menderita. Adil? Tidak adil. Perintahnya harus adil. Dan Allah mengatakan, dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahidah, maka cukup satu. Cukup satu. Artinya, kenapa bisa di poligami itu ada solusi? Ketika kemudian tidak ada jalan lain. Harus satu. Tapi ada sesuatu yang benar-benar mendesak umat Islam untuk nikah lagi. Istrinya sakit keras. Oke? Sementara daripada dia berzina dengan pelacur, mending dia menikah. Teman saya ada yang muslim, dia kan nikah jadi istri sirih ya. Terus abis itu dia cerai lagi, besok dia jadi istri sirihnya yang sono. Nah itu oknum, nggak begitu di Islam. Kita sedang berbicara mengenai Islam, jadi, bukan berbicara mengenai oknum. Jadi istri sirih 3 cowok gitu. Nah itu oknum. Kita berbicara mengenai Islamnya, bukan oknumnya. Kalau yang tadi yang terjadi itu berbicara mengenai Kristennya, kitabnya. Al-Quran tidak membolehkan yang kayak gitu. Bible saudara membolehkan hal-hal yang terjadi yang kita uraikan tadi. Itu perbedaannya. Di Islam fawahidah, cukup satu. Itu perintah. Ada nggak perintah itu di Bible? Fawahidah. Ada. Bahkan kalau saudari saya ini paham, Yakub itu memiliki 4 istri. Yakub. Sementara di konsep Kristen, keselamatan itu dari Yakub, dari Bani Israel, dari keturunan Israel, berarti dari keturunan poligami. Semua catatan-catatan firman yang Anda sebutkan, firman dalam kitab saudara, itu dituliskan dari keturunan hasil poligami. Kitab apa yang tidak dituliskan dari anak-anak Yakub? Coba, ada? Semua dituliskan oleh kitab orang Yahudi dari anak-anak hasil poligami. Bahkan Yesus sendiri berasal dari hasil poligami.
Coba. Yesus berasal dari hasil poligami. Andai saja Daud tidak menikah dengan istri ketiganya, Yesus tidak ada. Karena Yesus berasal istri orang. Iya, Yesus berasal dari Istri keturunan ketiga. istri ketiga. Gimana ceritanya itu? Poligami dihina, tapi yang disembah adalah keturunan hasil poligami. Poligami itu poligami itu bukan paksaan tapi solusi. Oke, paham? Enggak gini, saya mau tanya ayat berapa yang menyatakan kalau Islam itu boleh poligami? Ayatnya ada nggak Al-Quran? Ada. Yang diajarin Muhammad itu. Ada di An-Nisa 4 tuh. Nisa ada. An-Nisa 4 saya juga punya Ya, silakan Anda baca. enggak bapaknya aja saya kan enggak. Tunggu. An-Nisa ayat 4. Ayat 3 sampai 4. Ya, bacalah. Siapa yang bisa baca? Tolong. Cas saya lobet HP saya. Tunggu ya. Oke. Oh, di ayat 3, di ayat 3. Tiga. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini boleh poligami tapi 4 aja. Fawahidatan ya banyak ya. Ya, fawahidah. Cukup satu. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum dalika ajna ala ta'ulu. Allah ta'ulun. Nah itu dia. Perintahnya jelas, cukup satu. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, Kalau di Bible tanpa batas. Mau kau kasih tahu ayatnya? Mau. Ini saya kasih tahu ayatnya, Mbak. Kalau di Bible tanpa batas, 12 ayat 8. Nih. Apa itu? Telah kuberikan isi tuan rumahmu, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kalau istri yang udah dikasih masih belum cukup, tambah lagi. Itu dasarnya poligami tanpa batas dalam Bible. 1 Korintus 7:29 juga. Poligami dalam Bible. Gimana sih? 1 Korintus 7:29 juga. Oh itu, ya itu boleh poligami itu. Tetapi aku berbicara kepadamu yang dipanggil pada pelayanan, karena ini aku katakan saudara-saudara, waktu yang tersisa hanyalah singkat ketika kamu akan itu ya. Di 1 ayat Korintus 7:29. Dari ayat 26, 27, 28, 29. Iya 26, 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ini perintah ini, harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Harus seolah-olah tidak beristri, berarti bujang. Apa maksudnya tuh? Ya di ayat 28. Oh ini nih Bang Juma, gue udah paham nih Bu Mita ini. Dia takut mau meluk Islam, dia takut dipoligami. Bu, poligami itu nggak dipaksa Bu, nggak wajib hukumnya. Oh ini dia yang tidak mau masuk Islam, takut dia dipoligami. Nggak usah takut Bu. Nggak usah takut. Ibu kalau tidak mengizinkan, tidak merasa Kita belum kawin ya? gitu.
Nggak usah takut Bu, nggak bakal itu. Solusi itu Bu, contoh nih solusi gini nih ya Bu ya. Ada orang sudah menikah 10 tahun, istrinya itu tidak bisa ada keturunan, tapi kesepakatan ingin ada keturunan. Terus suaminya minta izin. Ya kalau istrinya mengizinkan ya boleh. Jadi alternatif Bu, alternatif. Bukan alternator. Alternator itu untuk di mobil. Ada alternatif. Alternator itu buat starter. Itu trauma keluarga kayaknya gini. Jadi kakek saya dulu kan haji ya. Kakek almarhum haji, istri 5. Ya. Melanggar. Istrinya 5. Kebablasan itu kalau 5. Waduh, 5 mau offside, sis. Mungkin ajaran Kartu merah itu. Mungkin pemahaman mereka tuh jadi trauma ketika kita sendiri kan dalam adat itu kok istri banyak gitu. Jadi nggak nerima lah istri banyak. Jadi istri anaknya semua dari kakek itu Kristen semua. Itu karena tidak seterima dengan ajaran poligami itu. Poligami itu bukan perintah, solusi doang. Berapa persen sih umat Islam poligami di Indonesia? Sedikit banget gitu. Tapi berapa persen ya laki-laki Kristen yang mempunyai bela-bela di luar sana Bu? Itu loh. Buang. Solusi kebijakan kok ditolak. Kenapa sih menolak Boleh solusi itu? Poligami Tuhan. Daripada Tuhan dipoligami bener juga nih. Ibu Mita. Mana sih yang lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan Mbak. Perempuan. Kalau satu laki-laki hanya boleh satu istri, ya kan? Bagaimana dengan perempuan yang tidak kebagian? Ya di luar negeri nongkrong terong. Di luar negeri nongkrong di jalan Pak De. Apa lebih baik menjadi WC umum atau di poligami? Kalau luar negeri nongkrong di jalan solusinya Pak De. Nggak mending semua sih Bang. Terong ada terong. Semua nggak ada yang mending sih. Ya inilah hebatnya teman kita. Wah, wortel bagus tuh, kubis. Aturan Tuhannya boleh poligami, ditolak. Aturan Tuhannya tidak boleh menduakan Tuhan, ditolak juga, malah diduakan. Tuhannya diduakan, suaminya tidak, istrinya tidak diduakan, tapi Tuhannya diduakan. Kan aneh. Ibu Mita tidak akan pernah memeluk Ibu Mita nggak pernah akan memeluk suatu agama pun kalau Ibu minta itu melihat kasus. Makanya pelajari kitab sucinya saja. Bertanya kalau tidak tahu daripada trauma nggak ngerti apa-apa. Anda akan tidak pernah memeluk agama kalau melihat kasus. Itu sih intinya Bu Mita. Ya, aku mau share data dong supaya kerja dikit nih Bang Handi Gurunda. Izin turun dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Makasih. Pikirkan baik-baik Bu Mita. Jangan mau dipoligami ya. Oke. Iya. Jangan mau dipoligami Bu, jangan mau. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Di kasur di Smackdown aja Bu. Tapi tetap satu. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Islam dari Malang. Oh Islam. Apa yang mau disampaikan monggo. Ya semangat aja buat Bang Zuma ini. Waduh, saya ngikutin terus ini. Waduh, Jadi untuk saya nggak perlu semangat. Selamat datang yang udah masuk ke mu'alaf itu. Aduh. Woi, gedein Apostolo Saul. Ganteng. Gedein bro. Ah mantap. Anak muda yang cemerlang, otaknya kepake. Masya Allah. Masya Allah. Baru 24. 20 berapa? 24 ya? Apa? Mantan pacar Bang Handi? Umurnya. Oh, itu umurnya dia. oke. Itu jangan Coba, boleh nggak sih? perhatian Bang, KTP-nya tadi Bang. Gurunda kemarin tuh gimana cara ngeliatnya si Maria itu ya Gurunda? Oh ya, tak. Nggak nampak agamanya. Kebalik. Tuh, ya. Bisa dibaca nggak ya?
Iya tuh Kristen bener. Udah serius? Coba Iya. coba wajahnya yang bagus tuh. Oh iya. Wih, bener. Ini kartu pelajar ya? KTP itu. KTP dong. Bukan, masa KTP gitu? Ya, itu. KTP. Ya. Mukanya Udah. utuh, coba mukanya Kalau utuh. susunan tulisannya itu lebih beda gitu. Ini Oke. di mana? Di Papua. Di rumah. NTT dia. Bentar. Jangan lagi pakai kalung salib ya. Enggak. Awas lu ya. Oh iya. Oh, udah dilepas. Itu salib itu es. Di NTT ya? Mana coba. Enggak kelihatan kah? Oh, udah kelihatan tuh. Udah itu dekat Kristen. jari nih, dekat jari Kristen ya. Udah sah. Oke, alhamdulillah, masya Allah. NTT ya? Iya. Ya udah Bang, semangat Bang. Anda terlahir baru. Di framing lagi nggak nanti nih kira-kira ya? Ganteng lagi, rambutnya bagus banget loh. Alisnya tebel. Buset dah. Nanti Alisnya coba juga dikirim ke ini ya, KTP-nya ya, dikirim ke kita ya. Mau dibuatkan sertifikat kan? Iya. Udah sunat? Sudah bang. Aduh, sayang banget, nggak bisa dijailin. Oke. Ada aja lu Rex. Parah. Semester berapa sekarang? Baru masuk. Cuma 1 tahun nganggur. Oh, oh ya, IT lagi. Ya wes. Ini siapa ini di anu nih di sambut dulu tuh. Ya, selamat malam Bang Biplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini boleh saya bertanya kepada ahli agama di sini ya? Enggak ada buset ahli Abang agama. Islam Kristen Bang. Waduh. Ini agama Islam ya intinya. Saya butuh pencerahan terutama kepada Bang Zuma. Saya memiliki pertanyaan yang selalu menghantui saya. Ini mohon pencerahannya agar saya mungkin bisa merubah apa yang saya pikirkan selama ini yang menghantui saya. Boleh diizinkan Bang? Iya. Agama apa ini? Saya Islam Bang, saya Islam. Ini pertanyaan berkaitan dengan orang tua Bang. Ibu. Tapi kok noise sih? Bang, noise bang. Bisa dibagusin dikit. Sekarang gimana Bang? Oke aman. Iya. Udah. Ini Bang, saya kecil lahir, saya ditinggal orang tua, cerai. Terus mereka pisah dan mereka menikah lagi masing-masing. Lalu saya ikut seorang nenek dari bapak. Lalu selama besar saya sudah mungkin kelas umur 17 tahun saya baru yang nemukan namanya ibu dan itu bapak. Bapak saya di Lampung, saya coba pengen mencari, ketemu dan akhirnya saya mencoba untuk hidup bareng mereka. Yang saya dapat akhirnya tertindas sama ibu tiri dan gitu, dan sebaliknya sama ibu pun seperti itu, ibaratnya seperti itu. Lalu saya dekat mereka itu saya nggak memiliki getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya. Gitu loh. Saya mencoba, ini loh ibu saya, ini loh bapak saya. Tapi dalam hati menolak itu gitu loh Pak. Lalu dosa besar apakah saya tidak memiliki rasa seperti itu gitu loh. Harus apa yang saya perbuat gitu loh. Saya kayak merasa hati saya itu menolak bahwa itu ibu saya. Saya bukan karena benci, saya nggak benci mereka. Tapi saya nggak dapat getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya. Itu Bang. Selama ini saya belum pernah bertanya ke siapapun. Mungkin ada pencerahan dari Bang Zuma terutama ya. Apa yang saya harus lakukan dan dosa apa yang apakah saya dosa besar? Saya tidak merasa bisa menganggap bahwa itu ibu saya dan bapak saya. Mohon pencerahannya Bang Zuma. Iya, jadi hal ini terjadi mungkin karena ada sesuatu gitu ya, perpisahan maksud saya. Tidak dibesarin sama mereka.
Atau gimana ini Bang? Iya Bang. Jadi saya ketika lahir, saya baru berapa bulan saya ditinggal cerai sama orang tua. Lalu orang tua saya itu pisah. Bapak saya ke Lampung, ibu saya tetap di Solo. Lalu mereka menikah lagi, masing-masing punya istri dan punya suami, orang tua saya. Ketika saya sudah besar, saya ingin tahu dong wajah orang tua saya seperti apa. Lalu saya menemui ibu saya mencoba ikut, tapi saya nggak betah dengan ya perilaku atau pokoknya nggak nyaman lah ikut mereka. Dan saya merasa saya itu nggak bisa menerima bahwa itu ibu saya gitu loh, bahwa kenyataan sebenarnya itu ibu saya, tapi hati saya ini tidak memiliki bukan ibuku gitu loh Bang. Dan itu pun terjadi sama bapak saya juga seperti itu sama. Nah, lalu dosa besarkah saya punya perasaan seperti itu, hingga itu yang selalu menghantui saya. Dan sebaliknya mereka sama saya itu kayak saya itu bukan anaknya. Kalau saya tangkap tuh perasaannya seperti itu. Itu yang saya maksud Bang Zuma. Iya, jadi kalau saya melihat ya keadaan yang membuat saudara mengalami hal seperti itu, tapi sebagai orang yang memahami tentang bagaimana seharusnya bakti seorang anak kepada orang tua, maka sedikit demi sedikit belajarlah untuk menerima keadaan. Begitu juga termasuk kekurangan mereka. Kenapa begini? Karena di dalam Al-Quran itu ya jelas sekali kepada ibu, ayah yang beda keyakinan dengan kita saja, perintahnya jelas. Wala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Nah, kalau dalam hati tidak bisa menerima itu wajar, karena mungkin dibesarkan bukan oleh mereka, kemudian pada saat bayi ditinggal cerai dan seterusnya, itu wajar. Tapi cobalah untuk kemudian berdamai dengan keadaan, karena bakti kita terhadap orang tua itulah yang kemudian nanti bisa jadi penghapus dosa-dosa mereka, juga demikian sebaliknya. Karena Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kepada orang tua yang beda keyakinan saja kita harus berlaku baik terhadap mereka, ma'rufan fit dunia. Nah, ini yang ingin saya katakan. Apalagi kalau memang satu keyakinan, artinya jangan tanamkan kebencian terhadap mereka, tapi tanamkan kasih sayang. Kalau mereka kemudian ada keadaan yang membuat hati mereka kaku, keras dan seterusnya, ya mungkin karena faktor itu. Nah, kita ini sebagai anak yang punya kesempatan untuk belajar, ya segeralah kemudian untuk mengambil tindakan memperbaiki jiwa, perasaan, sikap terhadap mereka, karena mereka adalah orang tua kita. Seperti itu, Bang. Boleh nambahin sedikit ya? Iya, silakan. Jadi begini, di dalam Islam itu untuk memutuskan sesuatu itu tidak bisa serta-merta ya. Harus dilihat dulu apa yang melatar belakangi. Dilihat latar belakangnya itu seperti apa. Hal ini pernah terjadi, dikisahkan pada waktu zamannya pemerintahan Umar bin Khattab. Ada seorang anak itu yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian diselidikilah oleh Umar. Ternyata yang menyebabkan anak itu durhaka karena tidak mendapat didikan dengan baik dari orang tuanya. Ya. Nah, akhirnya apa? Justru orang tuanya ini yang disalahkan oleh Umar, karena kamu tidak mendidik dengan baik terhadap anaknya. Nah, kita sebagai anak ya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mungkin tidak peduli dengan kita? Sikap kita tetap harus berbakti. Ya, walaupun di dalam hati kita itu ada kedongkolan, ada ketidaksukaan, tapi kewajiban kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Mengenai dosa orang tua itu urusannya orang tua dengan Allah.
ketika dia zalim, ya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, itu urusan orang tua, dosa orang tua dengan Allah, ya bukan urusan Anda. Jadi kewajiban Anda tetap harus berbakti. Kalau Anda saat ini belum bisa menerima keadaan orang tua Anda, ya itu paksa hati Anda terus untuk berbuat baik, ya terus. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, lama-lama akan hilang rasa ketidaksukaan itu. Begitu Bang ya. Apakah rasa ketidaksukaan itu dosa besar? Tidak. Nah tidak. Kenapa? Karena itu ada sebabnya, orang tua Anda tidak peduli dengan Anda. Ya, tapi jangan sampai di dalam hati Anda itu frontal, menolak. Kamu bukan ibuku. Saya tidak mau mengakui kamu ibuku. Tidak bisa seperti itu. Biarkan hati Anda merasakan seperti itu, tapi lawan dengan cara apa? Berbakti, terus berbakti kepada orang tua. Begitu Bang. Iya. Ini Bang. Oke, saya paham tadi dah beberapa penjelasan dari Bang Zuma dan Bang barusan saya udah tangkap. Saya tidak bisa, bukannya saya nggak menerima Bang. Kalau saya dalam hati menerima, cuma gimana ya, dalam lisan mata saya itu bisa menerima Bang. Cuman getaran hati saya ketika saya sama beliau itu, jadi kok saya merasa itu nggak ada getaran, ini loh ibuku gitu loh Bang. Kalau dalam hati saya sebenarnya menerima apapun perlakuan dia, tetap dia ibu saya. Saya nggak, dalam pelajaran Islam itu saya nggak bisa menghilangkan ibu. Tanpa dia saya nggak mungkin lahir, nggak mungkin ada. Saya bisa. Nggak ada dosa Bang. Nggak ada dosa itu. Nah itu yang selalu mengantuin saya. Bahkan saya itu nggak bisa menunjukkan bakti saya kepada beliau karena saya juga jauh kan. Apa yang saya harus buktikan? Kalau saya memberi materi itu, apakah itu suatu bukti bahwa saya berbakti? Kan mungkin juga enggak kan? Atau mungkin juga salah satu contohnya itu. Makanya ya itulah ya Bang yang selalu menghantui saya. Apakah selama ini perbuatan saya kurang, akhirnya saya kurang perhatian sama beliau, kurang pendekatan atau kurang berusaha memaksa untuk mendekat, akhirnya berdampak juga ke kehidupan saya gitu loh. Saya jujur saya seorang musisi amatir lah ya. Saya pecinta musik, penyanyi yang saya mencari nafkah dengan bernyanyi, berjual suara. Apakah saya nggak sukses tuh karena saya punya perasaan seperti itu ke orang tua saya atau bagaimana? Nah itu yang selalu mengantuin saya gitu. Makanya itu saya butuh pencerahan gitu. Ini saya jujur sholat masih jarang, ngaji pun apalagi. Saya habiskan waktu hanya untuk mencari nafkah. Jadi bukan nggak menerima, saya menerima dia itu ibu saya tahu. Dan saya tahu bahwa saya dosa besar kalau nggak mengakuin itu ibu saya sebenarnya. Cuman hati ini gitu loh, hati ini tuh. Iya. Nah, gimana saya susah mengungkapkan Bang, gimana ya kok kayak gimana gitu loh Bang. Kalau ketika saya ya biasa-biasa aja, asing gitu loh, kayak gitu-gitu ngerti lah. Itu kan bener, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi aku ini nambahin. Jadi dalam Al-Quran tuh beberapa kali Allah mengulang ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu gitu. Itu ada di, aku cek Al-An'am ayat 151, An-Nisa ayat 36, Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra ayat 23, terakhir Luqman ayat 14 itu. Allah selalu memerintahkan kaum muslimin itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah itu enggak membagi-bagi orang tua yang seperti apa. Jadi selama itu orang tua sah, lahir dari rahimnya dan juga benihnya, ya itu orang tua, ya berbuat baiklah. Berbuat baik itu apa? Bukan perasaan, tapi outputnya. Nah, jadi fokusnya ke situ, akhi. Soal perasaan itu urusan nanti. Selama tidak ada perasaan membenci atau perasaan ingin menyakiti, aku rasa aman. Nah, tinggal kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu kan bisa di dalam pribadi aku baginya 3. Waktu, tenaga, finansial. Yang bisa yang mana dari 3 ini? Itulah kasih. Oh iya. Oke. Mantap. Ya. Oke, cukup paham Bang. Cakep. Ya udah, pinjam dulu 500 ada nggak? Oke, terima kasih pencerahan. Ya Bang. Ya, jangan khawatir Bang. Tetap berbakti Bang. Ya istighfar Bang ya. Kalau ada rasa ketidaksukaan sama orang tua, istighfar. Itu caranya. Insya Allah Bang. Insya Allah Bang. Sholat aman ya, jalan ya, sholat 5 waktu. Jujur masih jarang Bang. Oke. Nah, itu ya itu di itu. Sholatnya dibenerin juga Bang. Insya Allah ya. Insya Allah diperbaiki.
Iya, hanya amin. bisa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih pencerahannya, pejuang kebaikan ya. Terima kasih Mas. pencerahannya, semoga menjadi lebih baik untuk saya setelah ini, insya Allah ya. Terima kasih. Waalaikum. Kita selalu semangat untuk memberikan kebenaran lah, menyampaikan kebenaran. Terima kasih abangku semuanya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita- Wih, langsung siap sedia. Misael Markus, selamat malam. Dari mana? Konghucu, Buddha? Enggak lah, dari Kristen. Oh, Oh, dari Kristen. oke. Salah, maaf. Enggak dari Kristen katanya. Ya, kita Apa kasih itu? donat dulu. Kita kasih Enggak donat mungkin dulu. sangkal agamaku, kepercayaanku. Enggak. Betul. Silakan Bang Mikael. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Apa itu Bang? Mau sampaikan ke siapa Bang? Ada Sama yang benci sama dirinya. ini bang. Saya inilah. Sama Ada. sama yang tadi menyebut aku. Saya host Bang. Bos, Iya. sahabat Bang Juma. Iya. Saya admin. Pinggirkan dulu Bang Juma ini. Bisa diturunkan dulu? Kenapa? Baju mau diturunkan dulu dasar. Anda siapa? Kenapa takut bang? Enggak Ada saya lebih ganas daripada Bang Juma bang. Enggak takut aku itu. Yang menyambut aku terima kasih. Mario bercanda Ya, itu. sudah saya sambut, sudah saya kasih donat Bang. Silakan. Ya makasih Bang. Oke. Oke. Ini lucu dia. Ya pasti lucu nih. Lucu kali pun nanti. Lucu kali. Michael, ada yang ingin tidak ditanyakan? Kalau bertanya banyak, pertanyaanku banyak kali pun. Tapi kan saya nggak minta bertanya. Apa bang? Besok tanggal berapa? Tanggal berapa? Seolah-olah nggak HP Android, Mas abang. Seolah-olah nggak HP Android kan? Sola bergembira, bergembira semua. Ada aja. Itulah Kenapa kita ini malam kok ngumpul orang kayak gini ya? Atau kau bertanya dalam hati aja deh. Coba kau bertanya dalam hati. Ya udah, silakan dijawab aja Mak. Tapi harus disebutkan kan gitu, soal biar kita semua tahu. Ya udah pakai kasih anak-anaknya. Ya udah, ini Michael Markus naik mau nunjukin bakat apa? Silakan. Ya, Bisa bernyanyi. Anda bisa main suling? Bisa. Iya. Enggak. Oke lah. Atau bisa betulin ban serep? Yang mana nih? Kalian mau? Berbengkel gitu atau menempel ban? Berbengkel. Apa hobimu apa? Hobi. Aduh, Awal bernyanyi. Oke. Ayo. Ini turunin ini Raisan berisik dia. Kita harus kocak. Apa itu? Iya. Apa keahlianmu apa? Keahlian kita udah bernyanyi gue bilang. Yo menyanyi. Tapi ada pertanyaanku. Kau bisa menyanyi kah? Kalau kau bisa menyanyi coba kau menangis. Bersair pun bisa. Bersair. Ya coba Kalau puisi menangis aja aku puisi. sering. Puisi. Kalau menangis itu laki-laki menangis, memang aku pernah menangis. Tapi Kenapa kau menangis dulu? Kenapa? Aku pernah menangis. Oh, oke. Kenapa kau nggak pakai dukun? Karena cinta. Kakinya biar bertindak. meja nangis dia. Oh, iya. Terus bagaimana? Mau main suling? Kebetulan nggak ada sulingnya bang. Kalau abang bilang tadi suling, kebetulan ada sulingnya di sini bang tadi. Nggak tahu sulingnya bang. Oke.
Kalau begitu coba kau ambil gitar. Gitar tuh bang tinggal di tempat kawanku. Aku hanya bisa bernyanyi. Mikael ini di daerah mana, Mikael? Oke lah, aku tahu bermusik bang. Mikael di mana tinggal? Mikael. Kita bang di. Siapa yang Manggarai. bertanya ini? Bang Garai. Iya, di mana tinggal? Bang Paras. Kau malah sama kok banyak orang sakit ini malam ya. Tinggal di mana, Mikael? Ini malam. Kalau kita bang ditinggal di Peranap. Hah? Apa tuh? Di Kandang ayam? Peranap. Tahu? Peranap. Apa itu? Peranak. Peranak itu apa? Peranak di mana? Nama daerah, jangan kelelesengi daerahku ini. Iya, nggak ada di peta. Coba cek dulu kalau nggak ada. Ya itu di mana itu? Kok ada Beranak? Kampung mana itu disebut Beranak? Kampung Beranak. Atau tempatnya jin buang anak? Enggak lah, kalian nanti kena Peranap ya. Oh di Riau itu kampungnya Pak Desugi itu di Riau. Oh iya. Yo Peranap. Ya Hisugi ini ternyata. Mikael, kamu ini masih dalam pengawasan dokter atau sudah nggak berobat jalan? Dan pergi lah bang. Manggarai Flores. Masih berobat jalan atau sudah bebas? Pergilah, belum kena rawat, belum kena obat jalan, pergilah. Nenek kiper. Belum pernah kena. Gini bang, ada pertanyaanku. Pertanyaanku bang gini. Kalau ini kan udah naik kasih donat. Udah naik, aku kasih donat. Enggak ada itu. Enggak butuh aku dana kalian. Aku udah kaya di sini. Udah cukup aku kalau masalah donat itu udah luar biasa sama aku. Maksudku gini, ada pertanyaanku. Pertanyaanmu bagus. Gini bang, bisa ku jawab sekarang? Jawab cepat-cepat. Kalau abang mau minta izin ku kasih. Karena mungkin lambat tadi kan gitu. Lambat. Iya. Enggak, dari mana jawaban abang kalau nggak ku kasih pertanyaan? Nah itu sudah ku jawab. Karena terlalu lambat kan. Maksud gini bang. Oke lah. Nah itulah jawabannya. Udah. Ada pertanyaan? Iya sudah ku jawab tadi. Masuk ke gini bang, kalau ini kan tadi aku tahu ya room agama. Mungkin room apa gitu. Pertanyaanku memang apa sih bermasalahkan dalam agama, misalnya perbedaannya tadi nabi-nabi tadi, Muhammad itu luar biasa. Maksudku nabi itu kenapa lah banyak kali istrinya? Nabi itu kenapa banyak kali istrinya kata guru dah? Ya suka-sukanya dia, namanya juga dia raja. Raja, baginda raja. Iya. Ya. Iya, gak apa-apa. Mantap. Karena dia raja, suka-sukanya istrinya banyak kan gitu. Banyak. Ya udah. Iya kan? Ya udah, nggak ada aku sangkal lagi. Soalnya aku hanya bertanya aja. Karena dia raja, banyak nanya balik udah, tidak? Nggak apa-apa lagi.
Kalau kamu Boleh, balik boleh, aja, boleh, enggak? boleh. Oke, baik. Boleh. Sudah, ya. Tanya dengarkan. dulu aku masuk tuh. Tanya. Ya, pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Menurut saudara, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Berat mana? Besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo. Berat mana? Jadi kalau ku tanya nanti sama-sama berat, nanti kan kena sangkal juga kan? Jadi berat yang mana? Sama-sama berat. Tapi kalau ditimbang-timbangkan kalau di air nanti kena menyelam, pluk katanya. Kenapa lari ke air? Tetap terapung nanti kapas. Ini bagiannya Bang Handi nih. Ketawa sih, Saul ketawa. Itu, aku ngerti tuh. Kebanyakan sageru dia. Diomelin lu sama orang. Michael, saya mau nanya kamu. Pun memang luar biasa. Michael lo diam. Saya mau nanya kamu. Michael, apa bedanya laki-laki dan pria? Bedanya apa? Laki-laki dan pria luar biasa, itu memang bedanya. Apa bedanya apa? Tanya aku. Iya. Nanti chat aku nanti jawabannya itu, Bang. Waduh, gak bisa jawab dia. Chat langsung di YouTube, di TikTok akunnya nih, langsung ku jawab cepat. Jangan diumum ini yang Doraso ini. Itu perbedaannya. Kau lu. Michael, kamu tahu nggak bagaimana cara keluar komal? Komal monyet. Enggak. Keluar rumin TikTok. Kamu tahu nggak cara yang keluar? Suruh menyanyi dulu Bang Hendi waktu Era. Tahu, aku tahu. Kalau cara keluar. Coba praktekin, coba kau praktekin. Langsung praktekin.